Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan, kecerahan ini kita semua masih terus diberi karunia kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangunkan kembali untuk kemudian menghirup segarnya udara dunia ini untuk kita tunaikan ibadah kita padanya. Dan alhamdulillah hingga detik ini kita semua bisa duduk bersama melanjutkan kajian di masjid ini. Itu semua adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan cintanya untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-340 ya. 340. Babu an-nahyi an raf'il basari ila sama'i fis shalah. Babun nahyi, bab larangan an raf'il basari, untuk mengangkat pandangan. Jadi mengangkat mata untuk memandang. Jadi mengangkat pandangan ya, atau melihat ke atas. Ya, raf'il basri, mengangkat pandangan ilas sama'i, ke langit. Ya, artinya langit itu bukan kok langitnya harus kelihatan. Maksudnya itu ke arah langit. Kalau zaman Rasulullah memang belum ada atapnya. Jadi lihat langit ya langit beneran. Kalau sekarang kita kan nggak bisa. Kalau langit ya mungkin yang kelihatan langit-langit. Nah, bukan langit biru. Ini jadi intinya mendongak ke atas, melihat ke atas, intinya itu. Bis sholati, di saat sholat. Ya, atau dalam sholat. Jadi ini larangan, nahi. Larangan untuk melihat ke atas ya ketika sholat. Terus lihatnya gimana? Ya, melihatnya ke tempat sujud, sesuai riwayat yang ada. Jadi melihatnya seorang sholat itu harus khusyuk melihat ke tempat sujud, ya, ke tempat dia sujud, tidak terganggu oleh arah oleh pandangan yang lainnya, kecuali saat tahiyat ketika itu melihat ke Rasulullah melihat ke jarinya itu. Tetapi itu kan nggak jauh sebenarnya, dekat aja saat tahiyat itu, gerakan tangannya itu. Tapi yang jelas kenapa itu untuk khusyuk, yang menandakan kekhusyukan, ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika agenda-agenda besar, kemudian ketemu ini dalam kehidupan dunia saja itu, ketemu orang gede dan sebagainya, kemudian dongak nulah itu, dalam konteks kehidupan sosial saja dianggap nggak sopan, nggak pantas. Padahal kita ini beribadah, ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'akamlul zulli, atau kamalul zulli ma'akamalil hubbi, totalitas ketundukan diiringi dengan totalitas kecintaan, kan gitu ibadah itu. Jadi tunduk, orang tunduk itu ya eh, merendahkan dirinya, itu untuk tawaduk, nah khusyuk. Dan dalam sholat itu direfleksikan di Rasulullah adalah melihat ke tempat sujud. Nah, itu yang intinya di situ. Nah, tapi ada kondisi-kondisi nanti yang mungkin diperkecualikan. Nah, Anasin, hadisnya Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qol, Anas ibni Malikin. Jadi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu akhawamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Ma balu akwamin, apa urusan kaum-kaum itu, yarfa'una, mereka mengangkat, absarahum, pandangan mereka, ilas samai, ke langit, fi sholatihim, dalam sholat mereka.
Jadi apa urusannya mereka kok ndongak, mereka kok lihat ke atas. Nah, itu pertanyaan Rasulullah SAW. Yang pertanyaan itu sebenarnya adalah pengingkaran. Karena ada orang yang apa namanya bertanya tapi mengingkari. Sopo iku? Robon-robos iku. Kan iku sebenarnya bertanya untuk mengingkari. Sopo iku? Bengi-bengi keluyuran iku. Itu kan bukan hanya bertanya, tapi itu bertanya untuk mengingkari. Anaknya sopo itu kok? Nah, itu kan contohnya gitu. Itu bukan hanya bertanya, tapi itu bertanya untuk mengingkari. Ini namanya soal ingkar. Itu ada itu yang begitu. Itu sebenarnya mengingkaran. Nah, fastadda qauluhu fi dzalik. Maka kemudian Rasulullah makin tegas, ya makin keras ya ucapannya di dalam hal itu. Jadi makin tegas ketika beliau mempertanyakan orang yang soalnya mendongak itu, dan makin tegas, makin keras. Ya hatta qala sampai beliau akhirnya bersabda, layantahunna andalik, ya sungguh ini pilihannya ya mereka berhenti dari perilaku itu, jadi berhenti nyetop ya dari perilaku kalau sholat melihat tidak ke tempat sujud tapi ke atas. Nah ke atas itu ke langit itu ternyata tidak mesti dongak begini, pokoknya nggak ke arah tempat sujud itu, apalagi kemudian dongak ke atas itu lebih parah. Nah ini jadi karena apa, substansi ini adalah menurut para ulama itu menghilangkan kekhusyuan, yunafil khusyuk. Nah, ada keterangan ini dalil ala tahrimi rafil basar sama sholah li anu yunafil khusyuk. Jadi dalil haramnya atau ya haramnya mengangkat kepala ke atas saat sholat karena apa? Yunafil khusyuk. Jadi menghilangkan kekhusyuan sholat karena akan terganggu oleh hal-hal yang dilihat. Nah ini adalah yang dilihat. Insya Allah ini. Nah, latahtafanna absoruhum atau latahtafanna absoruhum, atau pilihannya ini hanya Rasulullah, atau sungguh akan itu akan disambar pandangan mereka, artinya akan jadi buta. Insya itu ancaman. Jadi akan disambar pandangan mereka, mereka pandangannya akan apa? Buta. Loh ini luar biasa. Macam Rasulullah, jadi salat Allahu Akbar melihat ke sana. Kadang-kadang noleh yang lihat. Apalagi berat lagi sop terakhir sop apa namanya? Sop belakang. Kalau sop depan, kalau ini depannya tembok nggak ada alternatif pandangan. Masya Allah. Rasulullah itu intinya gini. Intinya membimbing umatnya agar sholat itu betul-betul khusyuk. Itu sebenarnya. Bukan substansinya anu ya. Dan segala perilaku tingkah yang mengganggu kesukaan itu Rasulullah ibaratnya itu dikasih anu rambu-rambu. Itu sayangnya Rasulullah kepada kita semua. Nah insya Allah kalau mengikuti itu ya akan khusyuk. Belum lagi dari hayah sholatnya itu sendiri, ya kan? Belum dari bacaannya, pemahaman dan sebagainya. Tapi ini kondisi-kondisi eksternal ini juga bisa mempengaruhi, ya apa namanya kondisi orang yang sholat meskipun tidak terkait dengan dirinya kadang-kadang yang sesuatu itu gitu, tapi berimplikasi negatif dalam kekhusyukannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Qala al-Qadiyat, Qadiyat mengatakan waqtalafu bi ghairi shalah fid du'a. Nah, tadi kan haram untuk mendongak, untuk melihat ke atas. Nah, kemudian Qadiyat mengatakan ada ikhtilaf ya di antara ulama ketika mengangkat pandangan apa namanya di luar sholat ke atas, misalnya dalam sholat, dalam doa. Jadi kalau doa itu kan gini ya, nah lihat anu atas itu. Nah jadi ada jumhur kebanyakan ulama mengatakan apa namanya boleh, ya boleh, tapi ada sebagian kecil yang apa bilang makruh. Dalam konteks tadi itu ketawaduan, ke apa namanya kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah, itu alasannya. Nah, nah ini contoh. Ini ada
Qad ra'aitu ba'dun nas, ini dalam syarah. Sungguh aku telah melihat sebagian manusia ketika bangun dari ruku. Rofa anil minar ruku. Qala sallallahu alaihi wasallam, rofa basara wajh. Dia ketika bangun dari ruku itu mengangkat ruku, sami Allahu hamidah, itu mengangkat apa namanya? Di sini mengangkat pandangannya dan wajahnya, mendongak atau lurus tapi ke pandangan yang bukan sujud, tempat sujud. Wa hadza haramun alaihi hatta inna batul ulama rahimahullah qala in fa'ala batalat salatuhu. Ini adalah haram. Jadi haram, dilarang. Masuknya yang diharam itu. Jadi ketika bangun dari ruku, kemudian angkat kepala pandangannya dan kemudian juga wajahnya. Masuknya itu mengangkat ke atas atau pandangannya itu tidak ke tempat, tetap ke tempat sujud. Nah ini ada yang bilang haram, bahkan ada yang berpendapat, ini ada pendapat ya bahwa kalau melakukan itu bisa batal sholatnya. Nah ini ke yang keras ya pandangannya ya. Nah, ini kehati-hatian sesungguhnya untuk kita jangan sampai kemudian ketika ada perbedaan begitu ya meremehkan, artinya kita berhati-hati. Nah, kemudian ada kaidah di sini, man irtawaka syai'an manhiyan anhu fil ibadah bi khususiyah bi khususihi fa inna ibadatahu tabatulu. Nah ini. Kemudian ini ada yang berpendapat kaidahnya adalah bahwa sesuatu yang dilarang dalam ibadah dengan spesifik gitu ya, ada pembatasan keharaman yang spesifik. Contoh tadi itu, larang mendongak gitu ya. Itu kan spesifik, khusus. Nah, kemudian kalau ada orang melakukan, melanggar, maka batal sholatnya. Alasannya apa? Ya ini, alasannya adalah lalu binatin saja ilahnya ada karena tadi kan dilarang tuh, jelas. Yang kedua adalah inna hadza su'adab Allah. Jadi yang pertama memang dilarang. Larangan itu efeknya itu pendapat ya. Ada yang bilang ini batal, ada yang bilang mungkin nggak sampai batal. Tapi ini ada yang bilang sampai batal. Nah ini, jadi yang kedua alasannya adalah inna hadza su'adab Allah. Ini termasuk su'adab yang jelek, beradab yang negatif, adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi su'ul adab. Kenapa? Lah ini wal matlubu minal mar'i wa huwa yusalli an yakhsha'a wa yata'a ra'sahu. Jadi ketika seorang itu sholat, yang dicari, yang diminta, yang dituntut darinya itu adalah dia harus khusyuk dan kepalanya nunduk-nunduk. Nah, makanya kan begitu ya itu nunduk. Jadi kepalanya harus nunduk. Nunduk itu posisinya melihat ke tempat sujud gitu maksudnya. Bukan dongak. Bukan dongak ke depan maupun ke atas. Nah itu ada suul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilahnya adalah innal insan ma'murun bi an yastaqbilal qiblah bi jami' badani. Jadi orang itu diperintahkan untuk menghadap kiblat dengan seluruh badannya. Fa idza rafa'a basalahu sama sara wajhahu sara wajhu ila sama ila ilal qiblah. Kalau sampai mendongak ke atas ini wajahnya itu bukan ke arah kiblat, tetapi wajahnya ke arah langit. Nah ini yang kalau di garis lurus itu nggak ketemu. Gitu. Nah, tapi kalau kita kan menghadap, itu. Tapi di situ disuruh memang ke tempat sholat. Nah, fal mas'alatu li'alla ilal qiblah fatabtulu sholat. Tidak kiblat sehingga sholatnya bisa batal. Wal masalah hatta ala khotor. Ini masalah ini sangat bahaya, sangat berisiko. Waliyada istadda qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah suaranya keras sekali dalam hal itu. Layan tahunna aw la tuhtafonna absaruhum. Mereka berhenti dari melakukan itu atau pandangan mereka akan disambar. Nah ini. Nah ini contoh. Faidha qala qail. Kalau ada seorang yang bertanya, idan aina adau basori, kalau begitu kok nggak oleh itu melihat ke langit, nggak oleh itu, terus saya harus mandang kemana? Waktu sholat itu melihat kemana?
Ini kulna do basoroka haitsu kana sujudak. Jadi haitsu kana sujuduka. Jadi letakkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Jadi ke tempat sujudmu itu. Jadi melihatnya ke tempat sujud illa fi hali raf'i asbaba fid du'a, kecuali ketika seseorang itu mengangkat jarinya. Jadi terserah di awal atau di tengah itu pas mengangkat itu. Nah, ibu apa namanya? Jari telunjuk. Ya, jari telunjuk di dalam doa fit tasyahud, ketika tasyahud awal maupun akhir itu melihat menyaksikan fangdur ila sabab li Nabi sallallahu alaihi wasallam hayna rafaha la yatazawaz basru isyaratahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat syababah telunjuknya itu la yatazawaz basru, tidak melebihi pandangannya dari apa namanya isyarat itu, tidak melihat, tidak melihat, tidak maksudnya tidak mendongak dan sebagainya. Itu yang apa namanya ada dalam agama kita, sehingga kita ini intinya adalah tetap berhati-hati dan menjaga sholat kita, kekhusyukan sholat kita. Nah ini, tapi ada juga ini pendapat wastasna ba'du al ulama, sebagian ulama itu mengkhususkan atau mengecualikan boleh melihat imam kalau orang itu tidak mendengar, sehingga untuk bisa mengikuti imam harus melihat. Contoh orangnya mungkin tuli atau kurang pendengaran, nggak dengar, jadi mungkin sholatnya kecuali apa namanya eh, sama saja ketika di belakang di depan dia kan harus lihat orang depannya itu. Nah jadi kalau sendiri gitu atau apa namanya berapa orang itu, ya dia Allahu Akbar nggak dengar ya apa namanya mesti lihat ke imam. Sesungguhnya orang itu melihat ke sujud pun itu kadang-kadang kelibatnya imam itu bisa kelihatan sebenarnya. Kan gitu. Bisa begitu. Itu kalau terutama yang tadi yang nggak dengar itu, yang tapi kalau sekarang ini alhamdulillah dengan speaker itu sangat membantu. Ya, tapi kalau orang khusyuk ya, khusyuk fokus ke sholatnya insya Allah akan tahu, ngikuti. Tapi masalahnya kalau ngantuk, nah itu beda lagi kaidahnya nanti. Ya kan? Kalau ngantuk itu lupa ini apa ini, itu bisa terjadi itu. Nah, kayak gitu itu. Itu juga kalau beda lagi itu pembahasannya itu. Beda lagi. Tapi yang jelas kalau ada hambatan pendengaran yaitu ya di sini istisna ya, diperkecualikan dibolehkan lah ini. Nah ini, jadi ini sebagian membolehkan itu. Ya, ini perkecualian. Nah, kenapa tidak memungkinkan la mungkin iktatuhu bi imami illa bin nadar fa yang tulai. Jadi apa karena dia tidak mungkin untuk mengikuti imam kecuali dengan melihatnya itu. Maka boleh melihat. Ini contohnya. Nah, ini. Karena dulu pernah, tapi ini alasan saat Rasulullah memberi contoh. Tapi kan ini sudah Rasulullah melarang kan gitu ya. Tapi saat memberi contoh itu ngajari. Ini kondisi darurat. Ya, Rasulullah itu darurat ngajari sahabatnya pernah. Jadi di sini Rasulullah pernah apa namanya naik ke mimbar. Soida an-nabi al-mimbar wa ja'ala yusolli alaihi. Rasulullah itu apa namanya naik ke mimbar dan sholat di atas mimbar dan mengatakan fa'altu dzalika lita'tammu bi wa lita'lamu sholatakum. Jadi apa namanya aku lakukan itu kalian bisa mengikuti aku. Bisa mengikuti imam dan kalian bisa mengetahui sholat kalian. Jadi ngajari. Jadi ngajari itu kan kondisi apa darurat tadi dibolehkan itu alasannya ini. Jadi darurat karena nggak dengar. Tapi ketika sudah tahu sholat, sudah ngerti sholat, biasa nggak boleh alasan ini. Ini kan alasan ketika Rasulullah masih ngajari. Begitu ngajari. Nah ini kemudian setelah sholat tahu sebenarnya kan dilarang untuk melihat ke atas. Nah, ini harus kita pahami. Nah perkecualiannya tadi orang yang kemudian tidak melihat atau tidak mendengar. Termasuk ini pembahasannya di Ka'bah itu, ketika sholat itu tidak boleh asohi anau yang turu ilal Ka'bah halah sholat. Ketika sholat waktu di Masjidil Haram itu kan di Ka'bah itu, lihat Ka'bah itu boleh enggak ini? Maka di sini dikatakan isarahnya ini adalah tidak melihat.
ketika sholat di Ka'bah itu ke Ka'bah atau depan Ka'bah ke Ka'bah. Kenapa? Liana ulam yarid ayat Nabi, tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua, liana yujibu atashwis haitsu yang turu ilan nasi yatufun wayadhabun wayajiun. Nah ini. Jadi karena mereka akan pasti terganggu untuk sholat itu. Karena apa? Di situ ada orang tawaf, orang jalan, orang pergi, orang datang. Nggak hanya gitu, laki, perempuan, itu masalah semua. Nah ini makanya harus melihat ke ini, kemana, ke tempat sholat. Walau semoga Allah meridhoi kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.